Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kembali lagi bersama saya Dian Nugroho dengan nomor NIM 027 dari Universitas Universitas Gunung Jati, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dari jurusan Prodi Pendidikan Fisika ya. Jadi kesempatan kali ini nih saya akan sedikit mereview ulang kembali ya. Seperti biasa akan mereview ulang kembali dari mata kuliah fikih ini mengenai masa-masa dalam fikih. Nah, sebelum kita mengenal apa sih masa-masa dalam fikih ini, sebelum kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang sepertinya yang melatar belakangi gitu ya. Jadi kalau yang sebabnya itu karena kan pada zaman dulu kan masih ada Rasulullah gitu, Rasulullah masih ada, jadi para sahabat kalau jika memiliki masalah dalam suatu hukum gitu, hukum Islam itu pastinya dalam kehidupannya pasti bakal langsung mengadu ke Rasulullah minta bagaimana solusi yang terbaiknya gitu. Nah, karena Rasulullah itu dalil dari segala dalil atau petunjuk itu. Nah, kemudian setelah wafatnya Nabi nih ya, wafatnya Nabi, terus terjadilah apa seperti estafet keilmuan gitu ya dalam hukum Islam ini, diteruskan oleh para sahabat. Dan kemudian nah, ketika setelah Rasul wafat, para kaum muslim lainnya jika ada suatu permasalahan pasti menanyakan kepada para sahabat gitu, dan diteruskan setelah para sahabat wafat, diteruskan oleh para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Nah, tibalah nih pada masa ini ada 4 imam mazhab yang seperti kita ketahui ya, yang hal yang lumrah gitu yang bisa kita dengar ya. Pertama itu ada Imam Hanafi, kedua Imam Maliki, yang ketiga itu ada Imam Asy-Syafi'i, dan ketiga itu ada Imam Ambali. Nah, adapun Imam Hanafi itu aslinya itu bernama An-Nu'man bin Ats-Tsabit bin Zahwat At-Tamim Al-Kufi. Beliau lahir itu pada tahun 80 Hijriah, dan pada masa pemerintahan Abdul Malik Marwan, jadi dinasti Abbasiyah apa kita lupa, kita bukan membahas tentang itu. Yang penting pada masa kekaisaran Abdul Malik bin Marwan. Terus kemudian beliau wafat tuh pada tahun 150 Hijriah, itu bertepatan dengan lahirnya Imam Asy-Syafi'i pada zaman itu, pada tahun 150 Hijriah. Dan kemudian itu ada Imam Al-Maliki. Nah, Imam Al-Maliki itu memiliki nama sendiri, aslinya itu bernama Abdullah bin Malik bin Anas Al-Ashabi. Terus beliau tuh lahir dari kota Madinah, dan dia berasal dari Yaman dan lahir di Madinah sama pada tahun 93 Maria atau 712 Masehi. Dan Imam Maliki ini wafat pada sekitar tahun 179 Hijriah. Nah, selanjutnya itu ada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu beliau lahir di Gaza, Palestina, yang kalau tidak salah terkenal tuh ibunya. Yang ibunya itu terkenal karena pada saat kecil beliau itu digendong oleh ibunya nih dari Palestina menuju Mekah atau tidak salah Madinah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ditaruhlah di suatu kayak tempat buat nyari ilmu gitulah di Jazirah, taruh tinggal lah beliau dari kecil hingga dewasa, jadilah seorang ulama alim, ulama yang terkenal sampai saat ini, subhanallah. Dan nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ibn Idris Al-Syafi'i, yang wafat pada tanggal 29 atau 204 Hijrah. Dan kemudian ini yang terakhir itu ada Imam Hambali. Beliau ada Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan, dan masih banyak lagi bin-binnya. Beliau itu dilahirkan ya pada 164 Hijriah di kota Baghdad di Irak itu. Nah, adapun kalau dalam ilmu fikihnya itu
Abu Hanifah itu fuqaha atau yang seorang ahli dalam ilmu fikih, ilmu hadis. Dan itu Imam Al-Maliki itu menggunakan kalau dalam mazhabnya itu ahlu ra'i atau pendapat itu sangat keras sekali. Dan kemudian Imam Syafi'i itu sangat, kalau dalam pertingkatan suatu hukum itu sangat moderat ya, jadi perpaduan gitu lah. Kalau Imam Hambal itu sangat menjaga kemurnian dalil, jadi tidak diubah gitu ya. Kalau tidak boleh, tidak boleh, kalau boleh ya boleh gitu. Tidak ditafsir-tafsirkan gitu. Adapun nah, kenapa adanya di sini seperti butuh penjelasan ya, karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat namanya al-muhkamat dan juga nama al-mutasyabih. Al-mutakhalat sendiri itu ya tidak butuh penjelasan gitu, seperti wudu ya, semua ulama pasti berpendapat yang wajib wudu pasti yaitu muka yang seperti diterangkan dalam Al-Qur'an. Nah, adapun kalimat mutasyabbihah maka tidak terjadi seperti apa, kesalahan pahaman dalam suatu penafsiran gitu. Misalkan kayak yadullahi fauqa yadullah. Yadullah di sini bukan arti tangan ya. Kalau kita mengenal arti tangan emang secara arti kata emang benar yadullah, tangan Allah gitu. Tapi kalau ditafsirkan lebih dalam lagi pasti akan berbeda. Nah, adapun kalau boleh tidak sih bagi orang umat Islam gitu tidak bermazhab? Boleh, tapi dengan satu syarat. Kita harus paham Al-Quran, hafal 30 juz, bisa bahasa Arab, hafal ribu hadis. Terus kita orang yang berilmu gitu, bukan hanya kalau orang awam ya perlu ngerti ya, kan terjadi kayak kesalahan dalam memahami suatu konsep nantinya dalam Al-Quran. Makanya kita sebagai orang awam itu butuh namanya mazhab, karena dari segi keilmuan kita sangat kurang sekali untuk bisa tidak bermazhab. Itu satu syaratnya. Nah, adapun kenapa sih adanya banyak perbedaan gitu? Nah, ada perbedaan kata Rasulullah ini sebagai pendapat, ada perbedaan pendapat umatku itu adalah sebenarnya adalah rahmat, kata Nabi Muhammad. Jadi kita tuh kalau ada pendapat jadinya perbedaan gitu antara NU Muhammadiyah jangan terlalu diperdebatkan lah. Jadi kita harusnya mensyukuri gitu, itu sebagai rahmat biar mempermudah gitu. Kalau kita tidak bisa melakukan yang ini, bisa melakukan yang lain, pendapat yang lain gitu. Mungkin cukup itu saja ya untuk review kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang benar, tolong dibenarkan, karena saya juga masih belajar, butuh pengarahan dari guru-guru saya dan juga para alim ulama. Jadi apabila kesalahan dalam mengucapkan ataupun menafsirkan ataupun memberi satu penjelasan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.